Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai Ar-Ruh dari kitab Ar-Ruh karangan Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita telah membicarakan mengenai disunahkan mengucapkan salam ketika melewati pekuburan, pekuburan orang-orang Islam. Jadi kalau kita lewat kuburan Islam, disunahkan kita mengucapkan salam, begitu juga memohonkan afiah dan juga ampunan. Kita sudah bicarakan dalam video-video sebelumnya. Jadi apakah orang mati dalam kubur mendengar salam yang diucapkan kepada mereka dan mereka menjawabnya? Ini sudah sebagian kita bicarakan. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman nomor 9296. Beliau telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala. Abu Hurairah ini berkata, Abu Hurairah ini mengatakan. Jadi apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Qal idza marra rajulu bi qabrin ya'rifuhu fasallama alaihi radda alaihi salama wa arafah wa idza marra bi qabrin la ya'rifuhu fasallama alaihi radda alaihi salam. Di maksudnya Abu Hurairah ini mengatakan, apa beliau katakan, idza marra rajulu bi qabrin, apabila seorang laki-laki melewati satu pekuburan, pekuburan atau satu kubur, pokoknya di situ dikubur orang Islam, ya'rifuhu, yang dia mengenalnya, wassalam alaihi, kemudian dia mengucapkan salam atas orang yang dikubur tersebut, radda alaihi salama wa arafah, kemudian orang yang dalam kubur itu yang sudah mati itu katanya menjawab salam tersebut. Jadi menjawab salam yang diucapkan kepadanya kepada orang yang memberi salam. Wa arafah, dan orang yang mati itu mengenalnya. Ini sebagai contoh kalau kita melewati atau kita datang berziarah ke kubur orang tua, ke kubur saudara, ataupun teman atau siapa saja yang mengenal kita, kemudian kita ucapkan salam. Orang yang dalam kubur itu dengan izin Allah dia akan dikembalikan ruhnya dan akan menjawab salam tersebut dan akan mengenalnya. Jadi dia akan mengenal orang yang memberi, yang berziarah, yang menziarahinya, dan orang yang memberi salam padanya. Wa idza marra bi qabrin la ya'rifuhu, apabila dia melewati satu kubur atau pekuburan, la ya'rifuhu, yang dia tidak mengenal siapa di dalam yang dikubur, tapi dia tahu orang yang dikubur itu muslim. Fasallam alaihi, kemudian mengucapkan salam atas orang yang dikubur tersebut, radda alaihi salam, orang yang dikubur itu yang akan menjawab salamnya tersebut. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ini, berdasarkan apa yang dikatakan Abu Hurairah, orang yang mengucapkan salam kepada orang yang sudah mati yang dia kenal, kemudian orang yang mati itu akan mengenalnya dan menjawab salamnya. Kalau tidak kenal hanya menjawab salamnya tapi dia tidak kenal, macam mana dia hidup lah, kalau dia kenal. Begitu juga dengan dia kalau sudah mati, dia pun dia kenal, maka sudah mati dia juga kenal. Kalau dia hidup tidak kenal, ya waktu mati pun dia tidak kenal. Gak mungkin kalau dia tidak kenal hidup,
mati dia kenal ya. Ada ya. Kemudian orang mati ini kata Imam Ibnu Qayyim ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang mati mengetahui perbuatan orang hidup, kerabat dan saudaranya. Jadi orang-orang mati ini akan kenal perbuatan orang yang hidup ya, baik dari kerabat ataupun saudaranya ya. Jadi ada diriwayatkan ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim ya, beliau mengatakan di sini ya, ini dari Risdin bin Sa'ad, dari seorang laki-laki dari Yazid bin Abi Hubaib ya. Jadi Yazid bin Abi Hubaib ya. Sesungguhnya Sulaim bin Umair maru ala makbaroh ya. Sesungguhnya Sulaim bin Umair dia melewati satu kuburan ya. Wa huwa hakinun qad galabahul baul. Dan dia itu menahan buang air kecil ya. Dia ada terdesak, dia mau membuang air kecil ya. Jadi udah sangat terdesaknya dia. Kemudian dia faqala lahu ba'du ashabihi. Kemudian sebagian sahabatnya mengatakan kepadanya, lau nazalta ila hadil maqabir fabulta fi ba'di khufariha. Kemudian dikatakanlah kepadanya, kalau kamu turun kamu situ ke kuburan tuh ya, kemudian kamu kencing di sebagian lubang kuburan tuh ya. Apa katanya? Fabakia ya, fabaka dia menangis, lalu menangis dia tumakola. Jadi Sulaim bin Umair ini menangis, dibilang begitu dia menangis ya. Kemudian dia bilang, subhanallah wallahi inilah astahyi minal amwat kama astahyi minal ahya. Subhanallah, maha suci Allah, wallahi katanya, demi Allah, sungguhnya aku benar-benar malu ya kalau aku kencing di situ ya. Aku malu terhadap orang-orang yang sudah mati nih ya. Jadi malu dia terhadap orang yang sudah mati. Jadi orang mati ini bisa melihat ya, kalau kita lihat dari perbincangan ini ya. Kama astahyi minal ahya, sebagaimana aku malu terhadap orang-orang yang hidup ya. Jadi kadang-kadang ada orang ini ya, pergi kuburan kencingnya di situ ya, dekat kuburan tuh ya. Padahal orang-orang yang mati itu melihatnya perbuatan tersebut ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, walau annal mayita yasuru bidzalik lima astahya minhu. Kalau tidak mayit-mayit itu mengetahuinya ya, kenapa Sulaim bin Umair tadi mengatakan aku malu ya. Jadi Sulaim bin Umair ini mengatakan aku malu terhadap orang yang mati, sebagaimana aku malu terhadap orang yang hidup. Jadi dengan perkataan ini bermakna orang hidup dan mati ya, orang hidup yang sudah mati itu, orang mati itu melihat perbuatan orang yang hidup yang ada di atas kuburannya ya. Jadi kalau ada orang situ kencing, buang air kecil besar, nampak sama orang mati dia, sampai dia malu ya, sampai mengucapkan wallah ya, wallahi innil astahyi. Jadi 3 kali ya taukidnya ya, jadi penegasan 3 kali dengan ucapan wallahi ya, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astahyi, benar-benar aku malu. Jadi 3 kali penekanannya. Jadi ini bermakna sungguh orang mati itu akan lihat perbuatan orang yang hidup ya. Apalagi ini pula kencing ya, naudzubillah. Janganlah suka kencing kuburan ya. Kalau Abdullah bin Al-Mubarak ya, jadi Abdullah bin Al-Mubarak ini telah mengatakan ya, ini diriwayatkan dari Abu Ayyub, qala tu'radu a'malul ahya alal mauta fa idza ra'au hasanan farihu ya.
fa idza hasanan farihu wastabashiru wa in ra'au su'an qalu Allahumma raji' bih. Jadi kata Abu Ayyub, beliau mengatakan amal-amal tu'radu amalu ahya alal mauta. Amal-amal orang yang hidup ini akan diperlihatkan kepada orang yang sudah mati. Ya, jadi kita ini beramal di dunia ini ya. Amal-amal kita ini diperlihatkan kepada ibu bapak kita yang sudah meninggal, ya, sudah mati. Ya. Jadi diperlihatkan kepada mereka. Fa idza ra'au hasanan, apabila mereka melihatnya perbuatan itu amal baik, amal soleh, ya, farihu, mereka itu bergembira, ya, wastabashiru, ya, gembira dan gembira lah, ya, farihu dan istabshiru ini sama, dan gembira dan memberi kabar gembira ya kepada mereka. Jadi mereka gembira dan berita tersebut menggembirakan mereka, ya. Tapi sebaliknya, wa in ra'au su'an, apabila mereka melihat perbuatannya tersebut, perbuatan orang yang hidup itu buruk, ya, atau maksiat, ya, atau durhaka, atau perbuatan syirik kepada Allah, naudzubillah, ya. Qalu, mereka mengatakan, Allahumma raji' bih, ya Allah kembalikan aja nih amal ini kepada dia nih, pada orang yang melakukannya, ya. Jadi jangan diperlihatkan kepada kami, ya. Jadi orang yang mati ini ada dua yang diperlihatkan kepada mereka, ya. Yang pertama amal mereka sendiri, ya. Jadi apa ganjaran terhadap amal mereka ketika masih hidup dulu. Jadi ketika sudah mati, amal perbuatan mereka itu, ganjarannya itu akan diperlihatkan kepada mereka, baik siang, baik pagi hari maupun petang hari. Jadi kalau mereka dapat balasan al-jannah, maka al-jannah itu akan diperlihatkan setiap pagi dan petang. Kalau amal mereka itu ganjaran an-nar, setiap pagi dan petang akan diperlihatkan kepada mereka. Yang pertama. Yang kedua, amal-amal orang yang hidup, ya. Terutama kalau mereka punya anak, ya. Amal-amal anak-anaknya ini akan diperlihatkan kepada mereka. Ya, tapi kata Abu Ayyub di sini bukan anak saja, ya, amal-amal orang yang hidup. Di sini disebut amalul ahya. Ya, tu'radu amalul ahya alal mauta. Diperlihatkan amal-amal orang yang hidup itu atas orang yang mati. Ya, jadi kalau mereka melihatnya baik, mereka senang dan menggembirakan bagi mereka. Tapi begitu amal mereka itu buruk, maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, mereka itu mengatakan kepada Allah, ya Allah kembalikan aja nih amal nih kepada mereka ini. Ya, sakit hati kan kalau kita melihat amal-amal, terutama amal-amal kalau kita punya anak, ya, anak-anak kita ini beramal, insya Allah amal yang soleh, ya, amal-amal soleh dan solihat, ya. Jangan pula amal-amal buruk, karena akan diperlihatkan kepada orang tuanya ya sudah mati di dalam alam barzakh sana. Kemudian ada lagi Ibnu Abi Dunya, ya, telah meriwayatkan, ya, ini hadis dari, bukan hadis nih, ya, mana nih, apa kata beliau nih? Beliau ini meriwayatkan dari Abbad bin Abbad ala Ibrahim bin Soleh. Jadi Muhammad, ya, Muhammad ini dari Ahmad bin Abi Al-Khawari. Beliau mengatakan, Muhammad saudaraku telah mengatakan, apa kata beliau? Dakhala Abbad bin Abbad. Ada Abbad bin Abbad ini masuk kepada Ibrahim bin Soleh. Ya, jadi datang Abbad bin Abbad ini kepada Ibrahim bin Soleh. Wahwala Palestina. Dan dia tuh ada di apa namanya nih, dekat kuburan, ya. Faqol, lalu beliau mengatakan, idni, nasihatilah aku, ya. Qol, beliau mengatakan, bima itu ka aslahakallah. Nah, dengan apa aku akan menasihati kamu? Aslahakallah, mudah-mudahan Allah akan
memberikan kamu kesolehan ya. Allah akan memperbaiki kamu ya. Balagoni anna amala ahyai tu'radu ala aqribihim minal mauta ya. Jadi kata Ibrahim bin Soleh ya. Jadi Abbad bin Abbad ini berkata kepada Ibrahim bin Soleh, nasihatilah aku, kata Ibrahim bin Soleh, dengan apa aku akan menasihati kamu ya. Mudah-mudahan Allah akan memperbaiki keadaan kamu. Kemudian kata Ibrahim bin Soleh, telah sampai kepadaku. Apa yang sampai kepada Ibrahim bin Soleh? Anna amal ahyai, sesungguhnya amal-amal orang yang hidup itu tu'radu ala aqribihim minal mauta, akan diperlihatkan kepada kerabat-kerabat mereka yang sudah mati ya. Jadi amal-amal orang hidup ini, kata Ibrahim bin Soleh, akan disampaikan, akan diperlihatkan kepada kerabat-kerabat mereka yang sudah mati. Fandur mayuradu ala Rasulillah sallam min amalik, maka lihatlah apa yang akan diperlihatkan kepada Rasulullah SAW dari amal-amalmu. Jadi sama, Rasulullah ini punya umat, jadi amal-amal umatnya akan diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Pabaka Ibrahim kata akhdolalihatah. Lalu Ibrahim bin Soleh menangis ya. Menangis dia sampai janggutnya terlihat basah ya. Basah janggutnya, berarti kalau janggutnya basah, air matanya deras mengucur ya. Bagaimana kita, amal-amal kita ini akan diperlihatkan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Terutama kata ini tadi ya, Ibrahim bin Soleh ini, lihatlah amal-amal apa yang kamu telah perbuat akan diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ya. Sehingga dia menangis ya, malu kita kadang-kadang mengaku umat Rasulullah SAW, kita mengaku umat Muhammad SAW, umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, tapi kita kadang-kadang naudzubillah ya, tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi pantaskah kita disebut umatnya Muhammad ya? Pantaskah kita mengaku umatnya Muhammad, tapi kadang-kadang kita tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW ya, tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan naudzubillah ya, jauhilah kita dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya ya. Jangan sampai amal-amal kita ini diperlihatkan kepada Rasulullah ya, amal-amal yang tidak soleh ya, naudzubillah. Itulah tadi Ibrahim bin Soleh, kenapa dia menangis, dia malu ya kalau seandainya amal-amalnya diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ya, sampai basah janggutnya ya. Saking banyaknya air mani, janggut kan di bawah nih mengalir dari dua air mata nih, basah janggutnya dia, menetes sampai di janggutnya tuh. Kemudian ada lagi ya, diceritakan di sini ya, dari Ibnu Abi Dunya juga ya. Di sini diriwayatkan dari Khalid bin Amr al-Amawi ya. Hadasana, kemudian diceritakan oleh Sodakoh bin Sulaiman al-Ja'fari ya, beliau mengatakan ya, Sidqah mengatakan kanat li siratu samijah ya. Beliau mengatakan adalah bagiku ini, katanya ya, perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Perbuatan-perbuatan apa maksudnya, dia ini mempunyai perjalanan hidup yang buruk ya. Kamata abi, lalu bapaknya meninggal ya.
Faubatu wa nadimtu ala ma faratu. Kemudian aku tobat mohon ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, dan aku menyesal atas apa-apa yang telah aku lalai ya. Dia kata gitu ya, dia punya sejarah riwayat hidup yang buruk, kemudian bapaknya meninggal, kemudian dia tobat dan menyesal ya, atas apa-apa yang telah dia lalai ya. Kemudian dia mengatakan summa zalatu ayyama zallah, kemudian telah berlalulah ya, apa-apa yang telah berlalu ya. Faraitu abi fil manam, kemudian dia bermimpi ya, dalam tidurnya dia bermimpi melihat bapaknya. Fakol, bapaknya mengatakan, ai bunaya ya, wahai anakku, maka na asyadda farhi bika, apa yang telah membuat aku sangat gembira dengan kau. Wa amaluka turadu alaina, dan amal-amal kau itu diperlihatkan atas kami. Jadi atas kedua orang tuanya yang sudah meninggal ya, bapaknya sudah meninggal, diperlihatkan apa semua amal-amal kamu kepada kami katanya. Jadi begitu gembiranya ya. Fanusabbiha bi amali sholihin, kami mengira ya, kami ini mengira ini adalah amal-amal yang soleh. Kami menyamakan amal-amal kamu yang kamu bantu amal-amal soleh. Falamma kanat hadil marroh istayaita lidzalika khayaan syadidan. Tapi tatkala telah berlalu keadaan ini ya, istayaitu lidzalika khayaan syadidan, aku sangat-sangat malu ya. Aku sangat-sangat malu melihat amal-amal kamu ini ya. Fala tukhzini fiman khawli minal amwat, dan janganlah engkau membuat aku ini sangat sedih. Jangan engkau menyakiti aku ya, dengan pada orang-orang di sekitarku ini. Engkau telah membuat sakit hati ya. Engkau telah menyakiti aku ya. Menyakiti kenapa? Amal-amal perbuatan yang kamu buat itu diperlihatkan kepada aku, dan orang-orang di sekitarku yang mati ini, yang sudah mati ini juga melihat. Jangan engkau membuat aku ini malu ya, dan sakit hati ya, dengan perbuatan kamu, karena orang-orang di sekitarku juga akan melihat ya. Qala fakuntu asma'uhu ba'da dalika, kata Sidqah itu ya, dia malu, akhirnya dia mendengar apa-apa yang telah diucapkan tadi ya. Yaqulu fi du'ai fi sahar, kemudian dia berdoa ya, dia berkata di dalam doanya di waktu sahur. Wa kana li jarron bil Kufah ya, adalah dia mempunyai jiron ya, di Kufah ya. As'aluka inabah la roja'ata fiha wala khawra ya muslihas solihin wa ya hadiyal mudillin wa ya arhamar rahimin. Di dalam riwayat yang lain dikatakan wa ya rahimal mudnibin ya. Jadi dalam doanya di waktu sahur itu dia mengatakan, asaluka inabah, ya Allah, aku memohon kepada engkau taubat, kembali kepada jalanmu. La rojata biha, yang tidak akan kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk. Wala khawra, dan juga tidak balik lagi lah ya. Ya muslihas solihin, wahai Allah yang membaiki ya, yang memperbaiki, yang menjadikan orang-orang yang soleh yang menjadikan keadaan orang-orang soleh itu baik ya. Wa ya hadiyal mudillin, wahai Allah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Wa ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih ya, daripada orang-orang yang mengasihi ya. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan ya rahimal mudnibin, wahai Allah yang memberi kasih sayang kepada orang yang berdosa ya.
Jadi dia mohon taubat kepada Allah ya, mohon ampun dan taubat kepada Allah, kembali kepada jalan Allah. Dia menyebut di sini ya muslihas solihin, ya hadiyal mudillin, ya arhamar rahimin, ya rahimal mudnibin, as'aluka inabatan la rojata fiha wala khawra, as'aluka inabatan la rojata fiha wala khawra. Dia ulang-ulang terus ya di waktu sahur. Memang kenapa waktu sahur? Karena waktu sahur itu adalah waktu ijabahnya doa. Di sana rahmat Allah turun ya. Jadi demikianlah ya perbuatan-perbuatan orang-orang yang hidup akan diperlihatkan kepada orang yang mati. Begitu juga salam kepada orang yang mati akan dijawab oleh orang-orang yang sudah mati ya. Jadi salam dari orang hidup baru orang yang mati ya, kalau dia kenal ya kenallah dia, dan salam itu akan dijawab ya. Jadi ini menunjukkan ya bahwasanya orang yang hidup memberi salam kepada orang yang mati, dan orang mati ini akan menjawab salamnya dan mengenalnya kalau dia memang kenal di dunia ya. Tapi kalau tak kenal maka dia tidak kenal. Dan jangan pula kita menyakiti hati kedua orang tua kita, karena perbuatan kita ini akan diperlihatkan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal ya. Jangan sampai kita ini berbuat maksiat, naudzubillah ya. Ini akan menyakiti kedua orang tua kita di alam barzah dan alam kubur ya. Jadi inilah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Marilah kita bermuhasabah ya. Senantiasa kita memperbaiki amal-amal kita ya, supaya kita tidak menyakiti hati kedua orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita yang telah mendidik kita ya. Janganlah sampai kita menyakiti mereka. Sudahlah kita tidak mendoakan mereka dengan amal-amal yang buruk ya, yang kita perbuat juga akan menyakiti hati mereka. Ubahlah mulai dari sekarang, taubatlah, kembali kepada jalan Allah ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.